Oke guys, kali ini gue mau bahas tentang Once yang menjadi produser dari band metal asal Jakarta guys. Ini adalah Getah Band. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita bahas guys. Let's go! Hai guys, welcome back to SD City, masih bersama gue Johan. Nah, sebelum kita bahas tentang Once yang jadi produser band metal, kita kenalan dulu guys sama band yang diproduksi Once ini. Getah Band. Nah, Getah adalah sebuah grup band yang beraliran rock yang kental banget guys dengan unsur-unsur metal. Secara garis besar, bisa juga sih dibilang genre mereka ini metal guys. Yang dibentuk tahun 1995 di Jakarta ya guys, oleh Marcel Marsif sebagai basis, Jody sebagai vokalis, Repi sebagai drummer, dan Boy Faisal sebagai gitaris guys. Nah, karena beberapa faktor, akhirnya formasi Getah ini selalu berganti guys. Nah, secara historis, Getah Band berasal dari dua pecahan band ya guys, yang ternama di kalangan pecinta musik underground, yaitu Bottom Up dan Rotor. Nah, arah musik yang mereka mainkan banyak terpengaruh dengan permainan dari musisi luar guys, seperti Sex Pistols, Testament, Jimi Hendrix, dan Black Sabbath. Nah, nggak lama mereka pun merilis album debut mereka ya guys, yang diproduksi oleh Warner Music. Dan tahun 1996, Revi keluar guys, karena harus kembali ke Amerika. Nggak lama setelah album rampung direkam ya guys. Dan posisinya digantikan oleh Tio Nugros guys, yang dulunya drummer dari Dewa 19. Pasti pada kenal lah ya. Album Getah direkam di Triple M Studio Jakarta guys, oleh Heria. Dan proses mastering dikerjakan di Devil House Studio di San Francisco, Amerika guys. Nah, dari sini terbukti kan guys, kalau Getah ini bukan band kaleng-kaleng. Pokoknya keren banget lah guys, band ini. Dan sangat disayangkan, album yang mengandalkan lagu Api ini kurang mendapat dukungan promosi yang memadai guys. Sehingga kurang dikenal di belantika musik Indonesia. Andai aja dari awal udah dipegang Once ya guys, mungkin udah meledak album Getah ini guys. Pergantian personil kembali mewarnai formasi Getah ya guys. Tio Nugros pindah ke band Dewa 19 setelah dia direkrut oleh Ahmad Dhani. Dan posisi drum di Getah digantikan oleh Bimbino guys. Peter Saint John bergabung sebagai keyboardist guys. Nah, Peter ini multi talent ya guys. Dan nggak lama kemudian malah menjadi lead gitaris guys, setelah Boy meninggal karena sakit pada tahun 1998. Nah, kemudian posisi keyboard diisi oleh Adra guys, yaitu seorang keyboardist jazz dari band Tomorrow People Assemble. Dan Adra membawa influence musik yang bertolak belakang dengan genre Getah guys. Namun terdengar lebih modern guys, musik-musik yang dihasilkan oleh Getah. Nah, dalam formasi ini Getah sempat mengeluarkan mini album ya guys, Green Wine, yang hanya dicetak dalam format kaset dan dalam jumlah yang terbatas guys. Jadi hanya para penikmat musik keras aja guys yang beli kasetnya. Makanya diproduksi secara terbatas, karena takut kalau dicetak banyak malah nggak laku guys. Kan sayang modalnya. Menurut kabar yang beredar gitu sih guys. Nah, antara tahun 1998 sampai 2005 ya, ini adalah masa-masa terkelam bagi Getah guys. Jody sang vokalis yang mantan suami Ayu Azhari meninggal dunia di tahun 2002 guys. Nah, karena kehilangan vokalis, Getah pun mengalami masa vakum yang cukup panjang guys. Marcel bahkan sempat merangkap sebagai pemain bass dan juga sebagai vokalis guys. Nah, dalam masa itu drummer Getah pun keluar guys. Agung bergabung sebagai drummer menggantikan Bimbino. Nah, pada awal tahun 2005, Getah ikut serta dalam original soundtrack sebuah film action nasional ya guys, yang berjudul Gerbang 13, dengan menyumbangkan lagu Closing Chapter. Dan pada penghujung tahun 2005, Odi sebagai frontman dari band industrial rock Sick Minded kembali ke tanah air guys, setelah kurang lebih 15 tahun tinggal dan bermusik di Amerika guys. Nah, sebuah event organizer di Jakarta menawarkan acara guys untuk Sick Minded. Namun Odi malah melemparkan tawaran tersebut ke teman-teman Getah guys, yang udah lama vakum dari dunia musik. Alasan Odi melakukan itu nggak tahu ya guys. Mungkin karena Sick Minded lagi males manggung kali ya. Tapi Odinya malah pengen manggung. Dan Getah yang saat itu nggak punya frontman akhirnya mencoba untuk berlatih dan collab ya guys dengan Odi sebagai vokalis. Meski acara tersebut batal, namun ikatan yang tercipta selama latihan guys membuat Odi bergabung dengan Getah. Nah, dari sini jelas guys, kalau Odi mungkin udah nggak cocok ya sama Sick Minded dan malah milih Getah. Nah, tahun 2008 bisa disebut sebagai tahun kebangkitan Getah ya guys.
Getah sempat mengisi original soundtrack film In the Name of Love. Nah, pada tahun yang sama, tepatnya bulan Juni ya, Getah merilis album baru yang bertajuk Release in Peace. Album ini berisikan 11 lagu dengan bintang tamu Syaharani, Iwan Hasan dari Discuss, Ricky Siahaan dari Seringai, dan Alexandra Wisan dari CV. Nah, single pertama dari album ini Segitiga Bermimpi, yang juga menjadi soundtrack dari film In the Name of Love. Dan di penghujung 2008, ini bolak-balik ganti drummer ya guys. Richard Muter, mantan drummer Pas Band, bergabung dengan Getah menggantikan posisi Agung guys sebagai drummer. Nah, show pertama mereka dengan drummer baru ini diadakan pada malam tahun baru ya guys, yaitu pergantian tahun dari tahun 2008 ke 2009 di Purwakarta guys. Dengan formasi ini, Getah mengeluarkan single For the Love of God. Nah, di tahun 2010, Alpa Putra, mantan additional gitaris dari Bumerang ya guys, bergabung memperkuat line up Getah guys. Dan di bulan Oktober tahun 2012, Getah merilis single Scared of You yang didistribusikan secara digital guys, melalui situs rollingstone.co.id. Nah, sambil terus melakukan konser secara live dari panggung ke panggung, Getah juga mulai proses pembuatan album ketiga mereka guys, yang diberi judul In Mortem Libertas, yang rencananya akan dirilis di akhir tahun 2014 guys. Nah, sebuah single terbaru berjudul The Last Loose dibuat dengan bantuan Marcel Siahaan yang mengisi bagian drum guys, dan rencananya akan dirilis bersama merchandise terbaru dari Getah guys. Jadi siapa yang beli album Getah akan diberi merchandise-nya guys. Lumayan juga tuh. Nah, ini keren guys. Pada tahun 2018, salah satu acara metal terbesar di dunia guys, Hammer Sonic Festival, berlangsung di Ancol, Jakarta, dan Getah pun ikut tampil guys. Dan pada tahun yang sama, Getah juga ikut dalam Everload Festival di Jepang guys. Nah, itulah sekilas biografi dari Getah Band ya guys. Sebelum kita bahas tentang Once yang jadi produser terbaru dari Getah, kita bahas dulu dikit guys tentang biografi dari Once. Elfonda Michael SH, sarjana hukum ya guys, atau dikenal dengan Once Michael atau Once aja guys. Nah, dia lahir 21 Mei 1970. Nah, Once adalah seorang penyanyi dan pengacara guys, berkebangsaan Indonesia yang populer sebagai vokalis dari grup band Dewa 19. Nah, Once bergabung dengan Dewa pada tahun 1999 guys, gantiin Ari Lasso ya sebagai vokalis. Nah, sebelum bergabung dengan Dewa, Once telah merilis single solonya guys, Juwita Pandang pada tahun 1991 dan Anggun di tahun 1999. Nah, sejak bergabung dengan Dewa, karir Once kemudian melesat guys ke puncak popularitas melalui dua album terlaris Dewa, Bintang 5 di tahun 2000 dan Cintailah Cinta di tahun 2002. Nah, setelah sukses sebagai vokalis di Dewa, Once pun memulai proyek solonya guys. Jadi di Dewa tetap jalan, solonya pun tetap jalan guys. Awalnya sebagai sampingan ya, pas Dewa nggak ada job, ya Once nyanyi solo gitu guys. Dan nggak lama setelah itu, Once pun merilis single solonya Dialova guys di tahun 2005, yang juga merupakan soundtrack film dengan judul yang sama, Dialova. Nah, setelah Dewa 19 vakum pada tahun 2011, Once mulai fokus tuh dalam karirnya sebagai penyanyi solo. Setelah merilis beberapa single, Once akhirnya meluncurkan album pertamanya yang bertajuk Once pada tahun 2012. Nah, Once ini dikenal sebagai salah satu vokalis pria terbaik di Indonesia ya guys, dari sisi karakter dan kekuatan vokal. Majalah Rolling Stone memasukkan Once dalam daftar 50 penyanyi Indonesia terbaik sepanjang masa guys. Ya emang udah sepantasnya lah ya guys. Jujur ya, emang keren banget suara Once guys. Andai aja suara gue keren kayak Once guys, mungkin gue udah jadi penyanyi kali ya. Dan Once bersama Dewa 19 menghasilkan 11 album guys. Gak usah disebutin lah ya apa aja albumnya, cek aja di Google guys. Dan album solonya ada dua ya guys, Once di tahun 2012 dan Intrinsic di tahun 2015. Dan beberapa single ya guys. Oke guys, sekarang kita bahas topik utamanya ya. Nah, Once mengatakan keterlibatannya dalam album terbaru dari band Getah ini bukan tanpa sebab guys. Once ngaku udah mengenal Getah Band sejak lama, dan Once juga akrab guys dengan semua personil Getah. Karya musik dari band Getah udah positioning ya guys di industri musik tanah air. Nah, selain lirik lagunya berbahasa Inggris, musiknya yang bergenre metal di era 90-an udah menjurus ke masa depan guys, dengan kualitas musik yang kelas dunia. Nah, ini yang unik dan sangat menarik guys untuk diapresiasi.
dan didukung sebagai salah satu band metal yang membanggakan Indonesia. Semua albumnya yang dirilis sangat masterpiece dan positioning. Begitulah guys, kira-kira pendapat Once tentang Getah Band ya guys. Nah, selain sebagai penikmat karya musik dari band Getah, Once juga berteman baik dengan semua personilnya ya guys, dari formasi pertama hingga formasi terakhir ini guys. Karena di zaman SMA mereka pernah ngeband bareng guys, di pensi-pensi sekolah gitulah. Dan Once pun sangat yakin dengan konsep musik yang diusung dari band Getah yang berasal dari kota Jakarta ini guys. Nah guys, bagi yang belum kenal, ada dua alasan ya kenapa kalian harus kenal dengan band Getah. Oke, yang pertama akan lebih hebat lagi guys. Nah, Once memproduksi band metal Getah dengan album yang bertaraf internasional guys. Nah, pendapat Once gini ya guys, dulu aja yang serba keterbatasan dalam proses rekaman, band ini udah mampu menghasilkan karya musik metal terbaik. Apalagi di era sekarang yang teknologi musik sudah canggih guys, pasti akan lebih hebat lagi. Rencananya album dari band Getah ini akan dirilis bersamaan dengan tur mereka guys, di negara-negara Eropa dan Amerika, sekitar bulan September 2022 mendatang ya guys. Nah, sementara itu Marcel, sang pembetot bass ya guys di band Getah, mengatakan single-single yang dirilis selama ini di akun YouTube official Getah Musik adalah bagian dari karya pemasaran menjelang rilis album guys, yang dalam waktu dekat ini, seperti video klip single Koma dan Breaking Point. Nah, yang kedua dengan lirik yang berbahasa Prancis guys. Nah, selain itu ada single jagoan yang bertitel Eiger Ducks dengan lirik bahasa Prancis guys, yang bercerita tentang kebangkitan dari sesuatu yang memuakan, mengenai sistem kepercayaan yang selama ini merusak proses kesadaran dari manusia guys. Dan anggota Getah yang sekarang, Phil Pevard sebagai vokalis dari tahun 2018 hingga sekarang, Peter St. John sebagai gitaris dari tahun 1997 hingga sekarang, Marcel sebagai bassis dari tahun 1995 hingga sekarang, Alpha sebagai gitaris dari tahun 2010 hingga sekarang, dan Adra sebagai keyboardist dari tahun 2000 hingga sekarang guys. Dan album Getah ada dua ya guys yang udah dirilis. Yang pertama dengan titel Getah yang rilis di tahun 1996, ini dalam bentuk kaset ya guys, dan diproduksi oleh Warner Music Indonesia. Yang kedua ada rilis In Peace yang rilis tahun 2008 dalam bentuk CD guys. Nah, ini diproduksi oleh Off The Record. Nah, semoga karya album Getah Band yang akan dirilis secara internasional dalam waktu dekat ini ya guys, akan menggetarkan publik musik dunia, dan tentunya akan bikin bangga Indonesia guys. Oke guys, ayo kita dukung terus musik dalam negeri guys. Sampai sini dulu video gua kali ini. Di like ya kalau kalian suka dengan video gue. Jangan lupa juga tulis komentar, bebas deh mau komentar apa aja, tapi harus yang positif ya guys. Dan jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua, karena dukungan kalian akan membantu channel ini lebih berkembang guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Joan, out.